apa artinya? Hah? Saruh. Bukan. Saruh. Apa arti saruh? Apa perlu samakan? Kalau soreh jelas. Kalau saruh apa artinya? Hah? Saruh. Roket, ha? Roket. Jadi sarih laisa sarih dengan ha. Sarah artinya dari sarah. Sarah itu kan berteriak artinya, berteriak dengan keras. Bunyi roket kan syung. Iya, Amiyah ada Pak. Roh. Itu bahasa Amiyah tuh. Itu bisa diartikan memaknai atau mengartikan takwil. Takwil itu secara bahasa memalingkan makna yang dari zahirnya Pak. Sarful makna an zahirihi. Apa bersama dia? Takwil ini. Iya. Nah, itu kan Penafsiran ya. mereka menafsirkan. Iya. Berarti bukan dia tidak memahami secara konteks zahirnya. Nah, nanti kita belajar az-zahir wal muawwal nanti ini di sini. Itu dia. Nanti ada bab setelah ini az-zahir wal muawwal itu. Nanti Pak insyaallah. Ada nanti setelah ini nanti. Lawan dari zahir itu muawwal. Kemudian di sini kata beliau wa huwa mustaqud. Apa arti mustaq? Ma'khudz. Artinya ma'khudun. Ma'khudun. Ya, jadi muradif mustaq itu ma'khudun. Apa artinya? Diambil atau suatu kata itu berasal dari kata yang lain diambil. Nah, isim mustaq itu dia. Jadi kata beliau di sini dan dia itu mustaqun diambil dari kata minas soti al-arus. Jadi kalimat nas itu kata beliau. Nah, jadi beliau ini menjelaskannya secara bahasa. Kalimat nas ini kata beliau mustaqnya diambil dari kalimat minas sah. Apa arti minas sah? Minas sah itu platform. 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 Al-arus apa artinya? Pengantin ya kan? Ada bilang al-arus itu adalah pengantin perempuan, pengantin laki-laki namanya aris gitu. Kalau al-arus pengantin perempuan, tapi al-aris laki-laki itu dia. Sama dia, Bu, tinggal ganti huruf waw dengan ya. Nah, jadi kata beliau Al-Imam Juwaini di sini mengatakan kalimat nas tadi itu secara bahasa dia itu berasal dari kata minas satil arus. Sedangkan minas sah al-arus itu bermakna kursi, tempat duduknya pengantin itu. Kemudian minas sah maksudnya adalah kalimat nas tadi itu diambil berasal dari kalimat minas sah. Dari kalimat minas sah tadi. Ini kata beliau. Kemudian dijelaskan ada sebagian yang tidak setuju katanya kan. Sedangkan nas itu adalah bermakna masdar. Sedangkan minas sah itu adalah isim alat. Minas sah itu adalah isim alat, tempat duduknya pengantin kalau disandarkan ke kalimat minas satil al-arus. Di sinilah apa kan ada di antara perdebatan di antara para usulin itu ketika mengatakan kalimat nas tadi itu kata beliau
Nah, kalau Imam Juwaini mengatakan dia diambil dari kalimat minassah, ya kan? Lalu dibantah kan, ada sebagian membantah, enggak mungkin lah. Nas sendiri adalah berbentuk apa masdar kan? Dia berbentuk masdar. Sedangkan minassah berbentuk isim alat. Nah, kan katanya enggak mungkin masdar itu berasal dari sebuah isim alat, ya kan? Kadang kan fi'il itu dia itu kadang berasal dari masdarnya kan. Nah, di sini ada di antara mereka itu berpendapat, beliau tidak, ada sebagian ulama itu tidak setuju dengan mengatakan kalimat nas tadi itu berasal dari minassah, kata beliau. Nas itu sendiri kan masdar dia itu. Iya. Iya, nggak mungkin minassah isim alat kan? Isim alat itu berasal dari mana? Nggak berasal dari mana? Kan tetap dari masdarnya kan? Nassa ya nassu. Nah, nggak mungkin yang dari asal diambil dari cabang, ya kan? Nah, itu kata mereka itu. Jadi halus itu pengantin perempuan. wanita. Ya Pak. Kalau aris laki-laki, tinggal ganti waw aja Pak, waw dengan ya. Al-aris itu pengantin laki, al-arus pengantin perempuan. Lalu dikatakan lagi kalimat nas itu, ya kan? Kalimat nas ini dia, kalau kita mendengar kalimat nas, lafaz nas, apa terbayang sama kita Bapak Ibu? Quran, hadis, ya kan? Begitu pula dengan nas itu sendiri kan, sama zahir. Nah, ini kata Imam Romli. Imam Romli itu salah satu ulama dari Syafi'i. Beliau mengatakan an-nas itu berupa Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Imam Romli. Kemudian sama juga an-nas itu sendiri juga bagian dari nas. Kemudian al-zahir. Jadi kalau ada lafaz-lafaz dalam Quran, hadis, nas itu sendiri atau yang zahir, ya kan, yang tampak itu, berarti di dalam Al-Quran ada lafaz itu berbentuk nas. Maksudnya adalah tidak butuh kepada takwil. Di hadis juga ada. Di nas itu sendiri juga ada. Nas itu kan sebuah kadang ucapan apa kan. Zahir juga ada yang tampak tuh dia. Jadi kalau ada ukuran nas berarti sudah jelas artinya. Ya. Nah, jadi penjelasan ini Pak Ibu, Al-Imam Romli itu mengatakan nas itu bukan hanya saja bermakna malayahtaj ila takwil. Tapi kalau misalnya para ulama, para usuliyun yang lainnya ketika menyebutkan kalimat nas itu langsung terbayang di kita apa? Nas itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, ada di kata nas itu sendiri. Apa contohnya? Ja'a Zaidun tadi kan. Kemudian lafaz yang zahir, ya kan. Ini dia. Berarti bukan hanya saja kata Imam Romli itu nas itu bermakna la yahtaj ila takwil. Ini kan definisinya saja. Tapi yang masuk bagian dari nas itu adalah bisa di dalam Al-Quran, bisa dalam hadis, bisa dalam nas, bisa zahir itu sendiri. Itu dia. Iya, nas itu adalah kalau di definisi di dalam usul fikih itu lafaz yang bermakna satu. Enggak butuh kita kepada takwil. Apa, Bu? Memahami konteksnya, Bu. Konteksnya gitu. Iya. Misalnya tentang masalah waris, misalnya, Iya. kan diwasiatkan Allah wasiatkan kepada kamu orang laki-laki mendapat kewajiban. Itu zahir. Zahir. Iya. Zahir bentuknya. Iya. Itu bisa juga nas, ya, Pak. Bisa juga. Dia enggak butuh kepada apa? Kepada takwil dia. Tanpa takwil dia. Sudah jelas dia itu.
Beda Bu. Kalau bayan itu dia penjelasan dari mujmal. Jadi nas tidak perlu lagi bayar. Enggak, Bu. Dia udah sendiri dia itu. Iya. Nah, seperti tadi kan jaa Zaidun. Enggak butuh penjelasan kan? Zaidun yang mana nih? Itu orang sudah jelas. Laki-laki mendapat 2 bagian yang itu penjelasan dia. Iya, sudah jelas dia itu. Jelas itu ya. Iya. Istri mendapat sekian, anak mendapat sekian. Nanti insyaallah kita ada daurah fikih mawaris tanggal 14 Mei nanti, Bu. Di atas. Iya. Dia tahu Iya. pergi baik. Nanti kalau Bapak Ibu punya apa waktu tanggal 14 Mei di lantai 2. Lantai 2, Pak. Sampai sholat. Enggak, kita buat berapa, Pak? Bu. Iya, nanti dia di apa dulu kan? Pelan-pelan dulu belajar buat itu. Jadi nanti insyaallah tanggal 14 Mei kan hari libur itu. Hari Kamis libur. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman saudara ajak aja nanti. Jam 9 sampai jam 12 itu. Jadi insyaallah tanggal 14 Mei itu. Nah, setelah itu selesai, nanti kita buka PPM konsultasi syariah ya saya untuk Faris itu nanti. Jadi bertahap dia nanti kita apa kan. Kalau min ngacak-ngacak itu enggak apa ya kita. Ya, Pak. Itu dia. Nah, jadi itu Bapak Ibu, jadi didefinisikan itu kalam beliau itu mengatakan, ada yang mengatakan definisi nas itu yang seperti ini, ma ta'wiluhu tanzilu. Kemudian dijelaskan, disyarah maknanya adalah yufamu ma'nahu bi mujarradi tanzilihi bila ta'wil, atau bahasa sederhananya ada lafaz yang tidak butuh kepada ta'wil itu nas. Lalu Al-Imam Robli mengatakan yang namanya nas itu dia masuk ke dalam Quran, hadis, nas itu sendiri dan zahir itu dia. Nah, jadi nas itu adalah sesuatu perkara yang tidak butuh lagi kepada pentakwilan. Dia tidak kemungkinan, ya kan? Nah, misal kayak kemarin kan yang mujmal, kayak kalimat quru itu kan, dia masih kemungkinan bisa maknanya 2 atau 3 atau lebih dari itu, namanya mujmal itu. Lalu sekarang kita masuk kepada al-zahir wal muawwal. Nah, siapa yang mau baca? Bapak Ibu?